Kembali lagi di Auto Race Trivia. Kali ini kita akan membahas KYT dan NHK yang merupakan dua helm lokal yang sudah berkiprah di MotoGP. Seperti apa sejarah dan prestasi yang mereka sudah dapatkan sampai saat ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Ini kita akan bahas tentang KYT yang pertama kali ada di MotoGP itu tahun 2014 bersama Andrea Iannone. Saat itu Iannone masih bersama tim Pramac Racing Ducati dan juga baru beberapa musim debut di MotoGP. Pas saja lumayan, Iannone mulai sering rajin podium, rajin 5 besar, dan juga membuat KYT lebih sering terekspos saat itu. Bahkan logo KYT pertama yang digunakan Iannone merupakan KYT yang kita kenal saat di Indonesia, merupakan KYT yang dengan bentuk seperti kaligrafi, itu merupakan KYT yang dijual di Indonesia. Walaupun KYT yang digunakan Iannone ini sebenarnya tidak dibuat di Indonesia, karena pada tahun 2013 KYT itu mengakuisisi saham dari Suomi, produsen helm asal Italia. Jadi akhir tahun 2013 Suomi bangkrut. Bukan baru, sebenarnya mengalami masalah finansial yang cukup buruk sampai akhirnya saham terbesar KYT itu diambil oleh KYT dan juga membuat produksi helm Eropa dan dunia dari helm balap khusus dari KYT dibikin oleh Suomi. Makanya kalau kita lihat saat itu KYT tipe Sport SR yang digunakan Andrea Iannone dan Suomi Sport SR yang digunakan Andrea Dovizioso itu sama persis. Bahkan saat mereka berdua satu tim di Ducati, helm mereka pun sama, tapi hanya beda merek, satu KYT, satu Suomi. Sampai saat ini KYT dan Suomi masih bekerja sama. Makanya gak heran, tapi dengan logo yang berbeda. KYT udah menggunakan logo internasional mereka dengan bentuk logo yang lebih agresif, lebih tajam, dan juga sudah mensupport beberapa pembalap. Yang paling lama saat ini adalah Aleix Espargaro yang sejak ia di Suzuki sampai sekarang bersama Aprilia masih tetap bertahan dengan KYT. Lalu bertambah dengan adanya Enea Bastianini yang tahun lalu menggunakan Suomi, kali ini menggunakan KYT. Pun dengan Suomi yang digunakan oleh Francesco Bagnaia Ducati, itu sama-sama tipe SRGP yang dibikin oleh Suomi tapi juga dijual oleh KYT di secara global. Mengenai prestasi, KYT pun termasuk helm yang paling sering dibawa naik podium tahun ini oleh Aleix Espargaro, oleh Enea Bastianini juga. Keduanya sama-sama pernah menang di MotoGP paruh musim pertama tahun ini. Aleix Espargaro pernah menang sekali, Enea Bastianini pernah menang 2 kali. Jadi bisa dibilang KYT adalah tipe helm yang paling sering dibawa naik podium. Itu di MotoGP, belum di kelas-kelas di junior yang mungkin di Moto2. Di Moto3 pun ada Jaume Masia, ada Augusto Fernandes, mereka juga menggunakan KYT dan juga mulai sering podium. Makanya nggak heran nih kalau kita lihat tipe-tipe KYT sekarang tuh mulai mahal. Lalu bagaimana dengan tipe KYT yang lainnya, yang tipe balap lainnya? Mungkin kalian tahu kalau KYT itu punya tipe helm balap yang lebih ekonomis. Namanya tipe KYT NX Race, itu digunakan oleh para pembalap di kancah Asia dan juga kancah Eropa. Helm ini memang dibikin oleh KYT Indonesia, memang diperuntukkan untuk dunia balap, berbentuk yang benar-benar didesain memenuhi homologasi ARRC dan juga memenuhi homologasi dari Eropa. Tapi untuk MotoGP dan World Superbike itu mereka menggunakan homologasi yang dibikin oleh Suomi. Makanya kenapa kalau kita lihat Mario Aji pembalap Indonesia di Moto3, dia menggunakan KYT tapi dengan tipe SRGP, bukan tipe NX Race yang digunakan pada kancah ARRC. Lalu jika kita berkaca pada merek saudaranya, ini saudara nih, karena pemiliknya NHK dan KYT ternyata adalah dua orang yang saling bersaudara. NHK sedikit lebih lambat tiba di MotoGP karena dia baru masuk ke MotoGP tahun 2018 bersama Karl Abraham. Saat itu ia masih berkiprah di Avintia Racing. Walaupun dia ada di barisan belakang, tapi itu cukup bikin NHK punya pertaruhan yang cukup baik. Karena gue mulai berani di MotoGP sebagai helm lokal yang benar-benar lokal, karena dia tidak bekerja sama dengan pabrikan manapun. NHK benar-benar membawa brand Indonesia secara murni ke kancah balap dunia. Saat itu pun performa Karl Abraham juga tidak bisa dibilang anggap remeh, karena bersama Ducati Karl Abraham tuh mulai rajin finish 5 besar, 10 besar, dan juga sempat di kesempatan untuk menggunakan Ducati terbaru. Makanya gak heran kalau Karl Abraham tuh beberapa kali diajak ke Indonesia dan membuat saham penjualan NHK sedikit meningkat saat itu. Lalu ketagihan bersama Karl Abraham, NHK pun meluaskan kompetisinya nih di Moto2 dan juga di Moto3 dengan tipe GP AirTag. Itu tipe yang sama digunakan semua di MotoGP, World Superbike, CF Moto2 sampai ke ARRC, sampai ke balap nasional. Kenapa semua bisa sama? Bentuknya sama persis, GP AirTag, hanya berbeda materialnya saja yang digunakan. NHK menggunakan helm yang di MotoGP dan Superbike menggunakan berbasis karbon. Sedangkan yang digunakan di Eropa dan di Asia menggunakan polikarbonat biasa. Jadi bisa dibilang walaupun
lebih ringan tapi punya kualitas keamanan yang cukup tinggi. Oke, bicara NHK saat ini, mereka tidak ada di MotoGP. Memang, karena setelah cabutnya Tito Rabat, juga membuat NHK tidak lagi berkiprah di MotoGP. NHK cukup sering terekspos karena kemenangan dari Remy Gardner. Remy Gardner juara dunia di Moto2, sering menang di Moto2, sampai akhirnya NHK mulai punya andil membawa Remy Gardner menjadi juara dunia Moto2 tahun 2021. Sayangnya, saat Remy Gardner sudah naik ke MotoGP bersama Tech3 KTM Racing, NHK tidak digunakan sebagai helm oleh pembalap Australia itu. Soalnya nih, kalau pernah saya ngobrol sama orang-orang NHK, karena mereka ada beberapa deal yang tidak disetujui. Jadi si Remy Gardner meminta untuk menaikkan jumlah nilai sponsornya sebagai fee as promosi, tapi NHK tidak bisa mengiyakan keputusan tersebut. Akhirnya Remy Gardner pun keluar dari NHK dan menggunakan Kabuto tahun ini, sehingga NHK tidak melanjutkan kiprahnya di MotoGP. Walaupun tidak di MotoGP, tapi NHK masih di kelas Moto2, seperti yang digunakan oleh pembalap Pertamina Mandalika. Ben Schneider di Moto3 pun ada, juga di balap Asia Racing Championship itu cukup banyak menggunakan NHK GP Artec. Mengenai harganya, sedikit contek ya. Harga kedua helm ini pun terbilang beragam. Berdasarkan dari e-commerce nih, kalau NHK GP Artec Carbon itu hanya dihargai seharga 4 juta saja. Terbilang ekonomis untuk tipe helm balap yang punya kualitas dunia, tapi lebih ekonomis di kantong. Sedangkan tipe kayak TSR GP itu berkisar antara 6 sampai 7 juta. Itu emang mirip-mirip seperti helm-helm yang digunakan di Arai, di Shoei, karena emang harganya di sekitar segitu. Jadi menurut kalian, NHK atau KYT ini punya kualitas yang bagus atau seperti apa? Bukan Davensa yang menggunakan helm-helm itu untuk harian dalam full face-nya, dan juga menggunakan helm balapnya ini untuk aktivitas track day, atau mungkin San Mori? Taruh di kolom komentar jika kalian punya ketertarikan kedua helm ini, juga dukungan kalian terhadap pembalap-pembalap yang menggunakan helm lokal kebanggaan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.